a sleigh unattached like... Let's continue discussing what a horrible person I am. Hai, Yende Second di sini. Oke, untuk kali ini saya mau bahas alur film Klaus yang dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Sergio Pablos. Film ini juga diproduksi oleh Sergio Pablos Animation Studios yang kemudian didistribusikan oleh Netflix. Adapun beberapa pengisi suara yang ikut serta meramaikan film ini, diantaranya Jason Schwartzman sebagai Jesper Johansson, J.K. Simmons sebagai Klaus, Rosida Jones sebagai Alpha, John Cusack sebagai Nyonya Crumb, Will Sasso sebagai Tuan Ellingbo, dan pastinya masih banyak lagi. Jadi film ini itu mengisahkan bagaimana anak dari Royal Postman General dikirim ke tempat terpencil karena ulahnya yang cuman bermalas-malasan serta menikmati kekayaan ayahnya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan tukang kayu dan mengubah semua di sekitarnya. Semuanya itu berawal dari sebuah surat dengan warna yang berbeda sendiri dikirim melalui kantor pos ke Akademi Pos Kerajaan dengan tujuan ke salah satu murid bernama Jesper Johansson. Sersan pelatih pun menghampiri Jesper yang sedang asik bermalas-malasan sedangkan murid lainnya sibuk berlatih. Sesuai dengan isi suratnya, Jesper diminta untuk menghadap langsung ke kepala akademi yang merupakan ayahnya sendiri. Setelah itu, si pelatih menginfokan tentang kinerja Jesper selama 9 bulan di akademi yang memang sengaja bermalas-malasan agar tidak bekerja. Namun, niat hati ingin lari dari tanggung jawabnya, kepala akademi malah mengirim Jesper ke kota terpencil bernama Smirnsburg dengan tugas mengirim 6.000 surat dalam setahun. Dan jika gagal, maka hak waris Jesper akan dicabut. Lalu, daripada nantinya berakhir hidup di selokan, Jesper pun menuruti apa kata ayahnya itu. Dengan perjalanan yang tak mudah, Jesper pergi dengan kereta kudanya dan melanjutkan perjalanannya menggunakan perahu. Charming, huh? Why, you should see it in the spring. Sesampainya di Smirnsburg, terlihat kota itu suram dan dingin. Lalu saat sampai di tengah kota, si tukang perahu yaitu Mogens menyuruh Jesper membunyikan bel di alun-alun untuk mendapatkan sambutan. Tapi alih-alih mendapatkan sambutan selamat datang, para warga malah mulai muncul untuk berperang. What? Di tengah peperangan itu, Jesper pun panik dan lari bersembunyi di dalam sekolah. Tapi anehnya sekolah itu malah dipenuhi dengan ikan mati. Di sana Jesper kemudian bertemu dengan wanita bernama Alpha. Alpha lalu memberitahu Jesper kalau Mogens mengerjainya karena bel yang baru saja ia bunyikan di alun-alun adalah The Battle Bell atau bel perang. Jadi ternyata Smirnsburg itu kota yang dipenuhi dengan pertikaian yang sudah terjadi selama bertahun-tahun antara dua klan yaitu Crumb dan Ellingbo. Dan sama halnya dengan Jesper, Alpha yang merupakan seorang guru juga datang ke kota itu dengan niat mengajar anak-anak. Tapi ternyata orang tua di sini melarang anak-anaknya bersekolah karena takut anaknya berinteraksi dengan klan lawan. Alhasil Alpha pun memilih jualan ikan dan uangnya ditabung untuk pergi dari kota tersebut. Ah, there you are. Mogens. Come on, sport. Mogens kemudian membawa Jesper ke sebuah rumah yang nantinya bakalan jadi kantor pos juga. Tentu saja kondisi rumah yang Jesper dapatkan bukanlah yang ia impikan. Karena banyak pagar serta atap yang bolong, salju memenuhi rumah dan juga tempat itu menjadi kandang ayam. Starting to connect the dots. Keesokan harinya, Jesper mengecek semua kotak surat di setiap rumah, tapi tak menemukan satupun, karena setiap warga sibuk ribut dan mengerjai satu sama lain. Tak hanya orang dewasa, bahkan bocil-bocil di kota itu juga banyak yang nakal. Sampai akhirnya, Jesper menemukan kertas dengan gambar milik bocah laki-laki yang ada di salah satu rumah. Lalu Jesper menggunakan kesempatan itu dengan mengirim kembali surat tersebut ke bocil tadi. Dengan begitu, si Jesper pun bisa mengirim satu surat dengan capnya dan mendapatkan 1 sen. Tapi sebelum rencananya berhasil, ayah dari bocil tadi datang yang membuat Jesper langsung lari ketakutan. Kini waktu berlalu dan tak terasa sudah 2 minggu, tapi Jesper belum juga mengirim surat satupun.
Morgans kemudian memberitahu ke Jasper kalau masih ada tempat tinggal jauh dari kota yang belum Jasper datangi. Tanpa pikir panjang, Jasper pun langsung pergi ke tempat itu meski jalannya naik turun gunung. Sampainya di sana, Jasper menemukan rumah di tengah hutan milik penebang kayu bernama Klaus. Saat Jasper masuk ke rumahnya, ia tak menemukan orang di dalamnya dan hanya melihat segudang mainan kayu. Tak lama kemudian, si Klaus kembali, tapi Jasper malah lari sampai menjatuhkan tasnya karena ketakutan melihat tubuh Klaus yang besar sambil membawa kapak. Di samping itu, gambar milik bocah laki-laki tadi yang dibawa Jasper tertiup angin dan jatuh di bawah kaki Klaus. Sedangkan di tengah malam, Jasper memilih untuk menyerah dan meninggalkan Smearsburg. Saat di tengah jalan, Jasper tiba-tiba dihadang oleh Klaus yang meminta Jasper untuk mengantarnya ke rumah bocah pemilik gambar tadi. Kemudian saat sampai di sana, Klaus menyuruh Jasper untuk memberikan bungkusan hadiah ke anak itu. Tapi karena hadiah itu tak muat di kotak surat dan juga terlalu banyak jebakan di depan rumah, Klaus dengan sengaja melempar Jasper masuk ke dalam cerobong asap. Lalu setelah berhasil menaruh hadiah itu, Jasper langsung buru-buru pergi agar tak ketahuan oleh si punya rumah. Namun bukannya pergi, Klaus malah diam-diam melihat bocah laki-laki itu membuka hadiah dan bermain dengan mainan kataknya melalui jendela. Keesokan paginya, Jasper terkejut karena ada beberapa anak kecil yang datang ke kantor posnya untuk mengirim surat. Lalu salah satu bocil mengatakan kalau kemarin sepupunya mengirim surat ke Tuan Klaus dan kemudian mendapatkan mainan. Melihat kesempatan itu, Jasper pun mulai memberitahu ke anak-anak lain untuk mengirim surat ke Tuan Klaus jika ingin mainan baru. Jasper juga mulai menggambar grafik di dinding untuk melihat pencapaiannya. Setelah itu, Jasper kembali menemui Klaus yang sedang memotong kayu dan menggantung sangkar-sangkar burung. Jasper kemudian menunjukkan surat-surat yang digambar oleh anak-anak ke Klaus dan memintanya untuk menyumbangkan lusinan mainan yang ada di gudang Klaus. Bersamaan dengan itu, angin berdatangan dan mengitari di sekitar Jasper yang kemudian hilang begitu saja. Lalu tanpa basa-basi, Klaus pun setuju dengan rencana Jasper, asalkan mereka melakukannya di malam hari. Di sisi lain, si bocah itu bermain dengan mainan kataknya bersama anak kecil lain yang berbeda klan. Orang tua mereka pun langsung memisahkan keduanya dan membawa anak mereka masing-masing ke pemimpin klan, yaitu Tuan Ellingbow dan Nyonya Kram. Pemimpin mereka kemudian menjelaskan kalau pertengkaran Ellingbow dan Kram itu merupakan tradisi turun-temurun serta diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dari itu tak ada alasan mengapa dua klan tersebut tidak berbaur. Malam hari pun tiba, Klaus dan Jasper mulai membagikan hadiah untuk anak-anak yang sudah mengirim surat. Tapi karena tubuh Klaus yang besar, alhasil yang masuk diam-diam dan menaruh kado itu si Jasper. Kini semakin hari semakin banyak anak kecil yang ingin mengirim surat. Bahkan anak dari desa Sami yaitu Margu juga ingin mengirim surat ke Klaus. Lalu karena anak-anak Smearsburg tak bisa baca tulis, akhirnya Jasper berencana mengirim anak-anak ke sekolah dan menemui Alpha. Tapi ternyata Alpha kurang suka dengan ide Jasper karena tabungannya kini sudah terkumpul banyak, yang artinya Alpha siap untuk pergi dari kota itu. Namun Jasper mengingatkan lagi kalau sebagai guru, Alpha harus melakukan tugasnya, bukan malah membuat perbedaan dalam mengajar anak-anak. Akhirnya Alpha pun mau mengajari anak-anak dan mulai mengambil uang tabungan untuk membeli perlengkapan mengajar. Kini hari demi hari anak-anak Smearsburg mulai menyebarkan cerita tentang Klaus yang turun dari cerobong asap dan membagikan mainan. Lalu juga mengisi kaos kaki di perapian dengan mainan serta anak-anak yang sengaja menyediakan cookies karena Klaus biasa memakannya. Tanpa tahu padahal yang melakukan semua itu adalah Jasper. Cookies. Don't forget to leave out some cookies. Sementara itu, semakin banyak anak-anak yang mengirim surat, maka semakin banyak juga hadiah yang Jasper dan Klaus bawa. Sampai-sampai kereta kuda Jasper tak bisa jalan karena terlalu banyak muatan. Alhasil Klaus pun menggantinya dengan beberapa rusa kutub yang membuat laju kereta semakin cepat. Kemudian di satu malam, Jasper menyadari kalau rumah yang ia datangi adalah rumah milik bocah nakal yang sempat mengejek Jasper saat pertama datang ke kota.
Lalu untuk memberinya pelajaran, Jasper sengaja memasukkan batu bara ke dalam kaos kakinya. Pagi harinya si bocah nakal itu protes ke Jasper karena ia tak mendapatkan hadiah. Jasper pun memberitahu kalau Tuan Klaus tahu semua apa yang anak-anak lakukan. Maka dari itu, anak-anak harus berbuat baik jika mau hadiah dari Tuan Klaus. Children get toys? Dan ternyata ucapan Jasper itu mengubah perilaku anak-anak di Smearsburg. Mereka mulai membantu pekerjaan orang tuanya serta berlaku lebih baik ke tetangga mereka. Tak peduli kalau mereka berbeda klan. Tindakan mereka pun menjadi inspirasi bagi orang-orang dewasa serta orang tua mereka yang mulai berbuat baik ke tetangga sekitar. Clean my dad's old car. Can I get a toy, please? Hal itu pun diketahui oleh Tuan Ellingbow dan Nyonya Kram yang langsung melakukan langkah untuk menghentikan Jasper serta Klaus. Tepat di malam hari saat Jasper dan Klaus lewat, Tuan Ellingbow dan Nyonya Kram menjatuhkan batu besar dan kayu sampai merusak roda gerobak mereka berdua. Akhirnya kereta mereka menjadi oleng dan meluncur di sisi tebing sampai lompat kemudian terbang lumayan jauh. Di samping itu ada salah satu anak kecil yang tak sengaja melihat kereta terbang itu. Dan di pagi harinya, ia mulai menceritakan ke yang lain kalau Klaus menggunakan kereta rusa terbangnya untuk mengantar hadiah-hadiah. Sementara itu, Tuan Ellingbow dan Nyonya Kram berkumpul di alun-alun kota dengan anggota mereka yang semakin sedikit. Kali ini mereka memutuskan untuk bersatu melawan Jasper dan Klaus. Keduanya pun setuju dan mulai merencanakan gencatan senjata. Setelah membagikan lusinan mainan dari gudang Klaus, Jasper sadar kalau mainan yang mereka punya kini semakin sedikit. Akhirnya ia membuat tempat kerja agar Klaus bisa kembali membuat mainan. Apalagi hari Natal kini semakin dekat dan berniat untuk melakukan pengiriman dengan skala besar. Tapi Klaus menolaknya dan mengatakan kalau dirinya sudah tak membuat mainan lagi. Sedangkan Jasper terus bersikeras agar Klaus mau membuat mainan lagi. Sampai akhirnya Jasper tak sengaja membuka rak dekoratif yang di dalamnya ada miniatur kayu Klaus bersama istrinya yaitu Lydia. Karena perilaku Jasper yang ceroboh itu, akhirnya Klaus marah dan mengusir Jasper. Jasper kemudian kembali ke kantor pos dan menemukan Margu yang sedang menunggunya. Sebenarnya ada kesulitan saat Margu berkomunikasi dengan yang lain karena ia tak berbahasa Inggris. Akhirnya Jasper pun membawa Margu ke Alpha agar diajari menulis surat dalam berbahasa Inggris. Okay, come in. Let's get started. Boat. Really? No, that can't be right. Scratch. Setelah semalaman Alpha membantu Margu menulis surat untuk diberikan ke Klaus, Jasper kemudian berniat membuat hadiah sendiri yang diinginkan Margu. Sementara itu, Klaus duduk dan memikirkan tentang rencana Jasper. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menemui Jasper. Di sana, Klaus mendapati Jasper yang ketiduran saat membuat hadiah untuk Margu yang berupa papan seluncur. Klaus yang merasa kasihan pun membantu membuatkan papan seluncur tersebut. Setelah selesai menyelesaikan papan seluncurnya, Jasper dan Klaus langsung pergi ke desa Margu dan meninggalkan hadiahnya di luar tenda. Sama seperti sebelumnya, Klaus dan Jasper melihat Margu membuka kadonya dari jauh. Keduanya sama-sama senang saat lihat reaksi Margu yang kesenangan dengan papan seluncurnya. Mereka berdua kemudian kembali ke rumah Klaus. Di sana, Klaus lalu mulai cerita tentang masa lalunya dengan sang istri. Klaus memang sengaja membuat rumah jauh dari desa untuk memulai semuanya bersama Lydia. Sementara menunggu punya anak, Klaus kemudian mulai membuat mainan. Tapi seiring waktu setelah Klaus sudah mengumpulkan banyak mainan, Lydia tetap tak mengandung dan akhirnya sakit lalu meninggal. Setelah kepergian Lydia, Klaus menjadi lebih murung sampai akhirnya muncullah Jasper yang membawa perubahan di hidup Klaus. Di hari berikutnya saat Jasper sedang jalan, ia mampir ke sekolah Alpha yang kini berubah drastis karena Alpha sudah menghabiskan semua tabungannya untuk mengubah tempat jualannya menjadi sekolah lagi. Alpha juga menunjukkan hasil dari usaha Jasper yang tak disadarinya. Ia membawa Jasper ke alun-alun kota yang kini penuh dengan dekorasi Natal dan orang-orang berbaur satu sama lain. Dan terlihat tempat itu benar-benar berbeda dari awal Jasper datang di Smearsburg.
Sedangkan di sisi lain, Tuan Ellingbo dan Nyonya Crumb menemukan grafik pencapaian milik Jasper di kantor pos. Mereka pun mulai membuat ribuan surat palsu untuk dikirim ke kepala akademi. Steady, old girl. Easy does it. Keesokan harinya, Margo datang ke rumah Klaus sambil membawa orang-orang di desanya untuk membantu Jasper dan Klaus mempersiapkan hari besar. Dalam persiapannya itu, Jasper juga mengajak Alpha bergabung dan mulai merencanakan untuk tetap tinggal di Smearsburg. Malam Natal pun tiba, warga Sami juga sudah membuat kereta luncur yang baru dan memberi pakaian merah ke Klaus. Bersamaan dengan itu, ayah Jasper datang untuk menjemputnya setelah ada 14.000 surat yang dikirim dari Smearsburg yang memuji kinerja Jasper. Yang ternyata 14.000 surat itu adalah ulah dari Ellingbo dan Crumb. Klaus, Alpha, dan yang lain mendengar itu pun kecewa karena Jasper sengaja memanfaatkan orang di sekitarnya agar ia bisa pulang dan kembali menikmati kehidupan mewahnya. Jasper dan ayahnya kemudian mulai melakukan perjalanan pulang menggunakan kapal Morgans. Tapi saat melihat wajah Jasper, Morgans mengatakan kalau baru kali ini ia melihat wajah tukang pos yang tak bahagia saat meninggalkan Smearsburg. Mendengar hal itu, si ayah pun ragu membawa Jasper kembali pulang. Lalu saat kapal sudah pergi, Margo datang sambil nangis. Tapi tiba-tiba ada suara Jasper menyuruh Margo agar tak menangis lagi. Ternyata Jasper memilih untuk tinggal di Smearsburg dibanding kehidupan mewahnya di kota besar. Jasper juga bercerita ke Margo tentang ayahnya yang mengaku bangga dengan Jasper. Di waktu yang sama, Jasper melihat dari kejauhan para klan sedang membawa obor menuju rumah Klaus. Di sisi lain, Klaus dan yang lain sedang bersiap menurunkan kantong berisi hadiah ke kereta luncurnya. Tapi para klan tiba-tiba datang dan berniat untuk menghancurkannya. Bersamaan dengan itu, Jasper muncul dengan melompat ke kantong hadiah dan berusaha untuk kabur menggunakan kereta luncur bersama Klaus. Tapi ternyata rusa kutubnya belum diikat dengan kereta, dan alhasil mereka berdua meluncur menuruni bukit. Para klan pun langsung mengejar mereka dan berhasil merobek kantong yang membuat hadiahnya berjatuhan. Jasper pun kemudian melompat ke atas kantong untuk menjaga agar hadiahnya tak jatuh. Di waktu yang sama, putri raksasa Tuan Ellingbo yaitu Labu hampir terjatuh ke bawah tebing setelah mencoba menangkap Jasper. Tapi untungnya Olaf yang merupakan anak dari Nyonya Crumb datang dan menyelamatkan Labu. Sementara itu pengejaran terus berlanjut sampai akhirnya mereka meluncur dan hampir jatuh ke jurang. Jasper lalu berusaha untuk menghentikan laju keretanya karena mengingat Klaus dan yang lain bersusah payah membuat hadiah sebanyak itu. Tapi Nyonya Crumb muncul dari atas dan merobek kantong lebih besar sampai menjatuhkan semua hadiah di dalamnya. Nyonya Crumb lalu menegaskan kembali kalau Smearsburg dibangun di atas kebencian serta dendam dan akan tetap seperti itu selama pihak Crumb maupun Ellingbo mampu mempertahankannya. Jasper lalu mencetus dengan kalimat yang pernah Klaus katakan kalau kebaikan tanpa pamrih akan selalu menular pada yang lain. Para anggota klan kemudian melihat Olaf dan Labu saling suka sama lain yang membuat orang tua mereka sangat terkejut. Di sisi lain, Jasper lalu sadar kalau hadiah yang barusan ia bawa cuma berisi kayu balok, sedangkan yang asli baru saja tiba dibawa oleh Alpha. Ternyata mereka tahu rencana para klan itu dari cerita anak-anak yang Alpha dengar saat di sekolah. Kini mereka kembali berbaikan dan kembali melakukan kegiatannya membagikan hadiah di malam Natal. Kehidupan di Smearsburg juga semakin membaik, bahkan Olaf dan Labu juga kini menikah yang membuat pemimpin klan terpaksa mengakhiri perseteruan. Sedangkan Jasper dan Alpha juga menikah dan memiliki 2 anak. Tahun terus berlalu dan setiap malam Natal, Klaus serta Jasper masih mengirimi hadiah untuk anak-anak, bahkan sekarang sampai keluar kota. Hingga akhirnya 12 tahun kemudian, Klaus yang sedang memotong kayu mulai mengikuti angin yang sepertinya itu adalah istrinya, dan kemudian ikut menghilang. Setelah kepergian Klaus, Jasper menghabisi malam Natalnya dengan duduk di depan perapian dan mendengar suara lonceng yang diduga sebagai Klaus yang kini kita kenal sebagai Sinterklaas. Oke, jadi itulah alur cerita dari film Klaus. Dan maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Who leaves the sleigh unattached like...
continue discussing what a horrible person I am...